Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Gitu. Baik, pada video hari ini gitu ya, saya akan memberikan review ataupun pembahasan gitu ya terkait hasil gitu ya, hasil dari praktikum yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa untuk mata kuliah desain dan juga manajemen formulir gitu ya. Nanti di sini saya akan melihat gitu ya satu persatu dari masing-masing kelompok hasil dari analisis gitu ya terkait formulir Kamedis gitu ya, yang memang untuk materi-materinya sudah saya sampaikan semua kemarin gitu ya. Oke. Untuk formulirnya di sini ada 3 formulir gitu ya, ada 3 formulir yang akan kita yang akan kita analisis, yaitu ada formulir rawat jalan, kemudian ringkasan masuk keluar, dan juga resume medis gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat untuk yang dari kelompoknya Mbak Alda dan kawan-kawan. Di sini ada Mbak Alda, kemudian Mbak Kurnia Isnaini, kemudian Mas M Hoiri Indrajati, sama Mbak Nabila Adelia gitu ya. Oke, yang pertama yang akan kita analisis atau yang akan kita bahas ini adalah terkait formulir rawat jalan poliklinik gitu ya. Di sini sudah ada instrumennya gitu ya. Di sini sudah ada instrumennya untuk menganalisis dari masing-masing formulir. Yang pertama, apakah ukurannya sudah standar, karena di sini kemarin ini masih daring dan kita tidak bisa melihat gitu ya, melihat dan juga memegang secara langsung berkas rekam medisnya. Kemarin saya berikan untuk formulirnya secara elektronik gitu ya. Untuk ukurannya yang kemarin sudah kita sepakati bahwa ukurannya itu kita buat standar saja, yang biasanya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah kalau nggak A4 biasanya F4 gitu aja. Akan tapi yang di sini untuk ukurannya yang digunakan adalah A4. Oke. Kemudian bahannya bagaimana? Nah, ini yang harus diperhatikan nantinya gitu ya. Khususnya ketika mahasiswa akan mendesain, akan mengadakan atau akan menggandakan gitu ya dari formulir Kamedis itu sendiri gitu ya. Harus menentukan dari segi beratnya, apakah 70 gram ataupun 80 gram ya. Untuk menentukan apakah mau menggunakan 80 gram ataupun 70 gram, kita juga harus menghitung menghitung luas rak dan juga jumlah rak dan juga jumlah pasien yang berkunjung di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Karena semakin berat gitu ya, semakin berat dari sebuah kertas itu biasanya akan semakin tebal juga nantinya. Ya, seperti itu. Jadi apakah akan menggunakan 70 gram ataupun 80 gram ya. Seperti itu. Oke, yang di sini adalah 70 gram. Oke. Apakah formulir sudah mencakup judul dan juga tujuan secara jelas gitu ya. Di situ sudah ada judulnya ya. Apakah terdapat instruksi pengisian gitu ya. Nah, instruksi pengisian yang ada di formulir rawat jalan yang ada di sini gitu ya, memang apabila kita lihat ini tidak ada instruksi pengisiannya gitu ya. Idealnya adalah setiap formulir supaya nanti yang akan menggunakan sebuah formulir itu nggak bingung siapa yang harus mengisinya, bagaimana cara mengisinya, itu memang idealnya itu adalah harus ada instruksi pengisian ya, seperti itu. Kemudian misalnya di situ ada yang dicontohkan sama kelompoknya Mbak Alda, ini adalah jenis kelamin ya. Jenis kelamin dan juga bagian pendidikan. Nah, di sini harusnya ada instruksinya. Ya, mana? Ya, ini ya instruksinya bagaimana? Ya, apakah dicentang atau disilang atau bagaimana? Ya, itu memang harus ada instruksinya. Kemudian nama ini. Kemudian untuk nama dan alamat rumah sakit apakah ada? Ya, apabila kita lihat di sini nggak ada ya. Ya, di atasnya ini nggak ada, harusnya itu ada nama rumah sakit, logo rumah sakit, alamat rumah sakit. Nah, itu harus ada ya, seperti itu. Selanjutnya adalah
nama, nomor rekam medis dan informasi lain tentang pasien tercantum pada setiap halaman. Ya sudah ada gitu ya. Kemudian nomor dan juga tanggal revisi, mungkin ini belum pernah belum pernah direvisi gitu ya. Jadi untuk nomor revisinya itu memang nggak ada di sini ya. Selanjutnya, apakah ada data pribadi serta informasi lain yang terkait satu dengan yang lainnya? Ya, ini sudah, yaitu dikelompokkan ya, dikelompokkan ini tadi ya. Jadi di sini semuanya sudah kelompokkan. Oke. Selanjutnya adalah apakah formulir menggunakan jenis huruf yang standar ya. Apabila kita lihat itu adalah sudah menggunakan jenis huruf dan juga ukuran huruf yang sudah standar. Marginnya bagaimana? Marginnya apabila kita lihat ini sepertinya sudah cukup ya. Ya, sebelah kiri, sebelah kanan ini sepertinya sudah cukup gitu ya. Selanjutnya adalah apakah penggunaan ULC ya, upper left caption atau lahan untuk mengisi data itu sudah optimal gitu ya. Ini sudah ya, ini ya. Jadi untuk yang ULC-nya sendiri ini apabila kita lihat ini sudah bisa gitu ya, sudah bisa untuk memudahkan entry datanya. Apakah garis dan juga shading itu digunakan untuk memisahkan? Ya, kita lihat ya, garis atau shading ada nggak untuk memisahkan? Ini ada ya. Ini walaupun ini bukan shadingnya, itu bukan shading bold warna hitam gitu ya, akan tetapi di sini sudah dipisahkan ya. Di sini untuk yang data sosialnya di sini, kemudian data medisnya ada di sini ya, seperti itu. Selanjutnya, apakah checkbox itu digunakan untuk formulir untuk menyediakan di sini apakah sudah ada checkboxnya? Ini sudah ada ya. Yang di bagian pendidikan tadi sudah ada ya. SMA, SMP atau yang lainnya. Apakah kata dan kalimatnya sudah tidak bias ya? Apabila kita lihat di sini ya, tidak ada penggunaan istilah ataupun penggunaan kata yang bias ya. Ini adalah bahasa-bahasa yang memang familiar dan juga sering digunakan ya di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, apakah area kosong dan area yang tidak perlu itu sudah hilang ya? Apabila kita lihat di situ sudah tidak ada lagi area-area kosong ya. Di situ sudah tidak ada lagi area-area kosong yang memang itu tidak ada fungsinya ya. Kemudian untuk yang resume medis bagaimana? Ya, kita lihat yang resume medis. Nah, ini resume medis ya. Untuk yang resume medisnya bagaimana? Ya, untuk yang resume medisnya sama ya, ukurannya A4, HVS-nya 70 gram, kemudian apakah sudah ada judul dan juga tujuannya ya kita lihat sudah ada. Kemudian instruksi pengisiannya itu belum ada, sama tadi ya. Jadi instruksinya memang lebih bagusnya kalau misalnya ada instruksi untuk bagaimana mengisinya nanti gitu ya. Apakah nama dan alamat rumah sakit itu ada gitu ya? Itu nggak ada tadi ya. Kemudian apakah nama, nomor rekam medis dan informasi lain tentang pasien tercantum pada setiap halaman menggunakan barcoding ya. Apabila kita lihat ya, ini sudah ada ya. Ini sudah ada, nomor rekam medisnya sudah ada gitu ya. Kemudian apakah nomor dan tanggal revisinya sudah ada? Ini nggak ada, mungkin karena formulirnya belum pernah direvisi. Apakah data pribadi serta informasi lain itu sudah dikelompokkan dan diurutkan? Ya, kita lihat ya. Ini untuk data sosialnya di sini gitu ya. Di bawahnya itu adalah data-data terkait pelayanan yang diberikan kepada seorang pasien ya. Di situ sudah oke. Kemudian apakah formulir menggunakan jenis huruf yang standar gitu ya? Kita lihat di situ jenis hurufnya sudah standar gitu ya. Artinya di situ tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu ya. Kemudian apakah marginnya sudah cukup ya? Kita lihat di
di formulirnya sudah cukup. Kemudian ULC-nya bagaimana? Untuk ULC-nya kita lihat sudah cukup ya, gini ya. Untuk ULC-nya kita lihat sudah cukup untuk menginput ataupun mengisikan data-data di sebuah formulir tadi. Kemudian untuk garis dan shadingnya bagaimana gitu ya. Untuk garis dan shadingnya kita lihat di sini. Nah, di sini beda sama yang atas tadi ya. Kalau yang atas tadi, yang bagian rekam medis rawat jalannya ini ada semacam perbedaan. Nah, kalau yang di sini itu ada semacam pengelompokan dan itu ada semacam warna atau shading tadi ya, yang menunjukkan bahwa antara data sosial sama data medisnya itu memang dipisahkan warnanya supaya nggak bingung. Ya, jadi yang data sosialnya yang bagian mana saja, kemudian data hasil pelayanannya itu bagian mana saja. Nah, sedangkan yang untuk yang resume medis ini warnanya sama, ya seperti itu. Jadi untuk untuk pengelompokannya ini belum ada untuk shadingnya. Kemudian checkboxnya apakah ada? Ya sudah ada gitu ya. Apakah kata dan juga kalimatnya sudah tidak bias? Ya apabila kita lihat ini tidak ada yang bias ya. Ini tidak ada yang bias ini. Ya oke. Selanjutnya adalah di situ apakah ada area yang kosong? Ya, di situ apakah ada area yang kosong ya, yang tidak perlu untuk dihilangkan? Ya, kita lihat ini nggak ada ya, nggak ada area yang kosong. Kemudian dari segi analisis desain formulir dari 3 aspeknya bagaimana? Oke, bahannya sudah kita sepakati bahwa di situ menggunakan untuk yang ringkasan masuk keluar. Ya, kita lihat yang ringkasan masuk keluar. Ya, ini ya untuk yang ringkasan masuk keluar ini hati-hati nanti gitu ya, khususnya ketika kalian akan mendesain sebuah formulir gitu ya. Kalian seperti yang saya sampaikan tadi, kalian harus menentukan nanti apakah mau menggunakan misalnya HVS ya 70 gram atau 80 gram atau yang lebih tebal dari itu atau yang lebih tipis dari itu gitu ya, karena nanti akan mempengaruhi sampai ke ruangan filing nantinya gitu ya. Kemudian yang di sini bahannya digunakan itu adalah HVS 80 gram ya, seperti itu. Kemudian bentuknya gitu ya, bentuknya di sini adalah ya potret ya, di sini potret dan juga ukurannya di sini adalah A4 potret. Warnanya bagaimana? Warnanya untuk memang untuk warna dari ringkasan masuk keluar itu mayoritas atau seringnya itu adalah menggunakan putih gitu ya, karena memang yang paling netral dan juga mudah untuk dibaca nantinya ketika seorang user atau yang menggunakan formulir rekam medisnya itu mau membutuhkan informasi di dalam sebuah rekam medis itu lebih enak untuk membacanya gitu ya. Makanya untuk sebuah formulir yang akan diisi di input itu biasanya warnanya putih dan juga menggunakan tintanya itu adalah tinta hitam. Kemudian headingnya bagaimana ya? Headingnya dari segi judul sudah ada, akan tetapi yang belum ada itu adalah ID rumah sakit satu, kemudian ID formulir ya. ID formulirnya sudah ada ya. Ya, itu hanya judulnya saja, ID formulir, ID rumah sakitnya nggak ada, logo, nama rumah sakit, alamat dan lain sebagainya tidak ada. Nomor edisinya memang belum ada, mungkin karena belum pernah dilakukan revisi ya, seperti itu. Kemudian introduction-nya, judul pada formulir tersebut sudah menggambarkan tujuan dan juga fungsi ya. Jadi mungkin untuk dari segi introduction, penjelasan dari judul itu tidak perlukan, karena cukup dengan judul itu saja seorang pembaca itu sudah mengetahui bahwa formulirnya itu adalah khusus untuk formulir ringkasan masuk keluar. Kemudian instruksinya, apabila kita lihat di bagian instruksinya. Nah, ya untuk yang bagian instruksinya saya lihat gitu ya, itu ada
di bagian paling bawah gitu ya, di bagian paling bawah ini ada semacam kolomnya ya. Di situ ada keterangan berilah tanda X pada tanda kotak yang sesuai ya. Itu adalah contoh instruksi ya, contoh instruksi. Biasanya itu letaknya kalau tidak di bagian bawah, itu bagian atas atau bagian tengah ya, seperti itu. Itu adalah instruksi. Jadi instruksinya untuk yang ringkasan masuk keluar gitu ya, ringkasan masuk keluar ini ada. Kemudian dari segi body ya, dari segi pengelompokannya dan juga urutannya itu sudah jelas gitu ya, bahwa di bagian awal itu adalah berkaitan sama identitas pasien, kemudian yang bagian atas itu adalah identitasnya pasien gitu ya. Kemudian yang bagian bawah itu adalah hasil dari pelayanan dan juga diagnosa yang diberikan atau yang ditegakkan oleh seorang tenaga kesehatan. Kemudian yang bagian bawahnya itu adalah autentifikasinya ya, seperti itu. Oke, ini spasi huruf. Oke, kemudian cara pengisiannya ini sudah ada instruksinya. Kemudian close-nya di situ sudah ada gitu ya, sudah ada bagiannya itu sendiri ya. Di situ sudah ada autentifikasi berupa tanda tangan dan juga nama ya, nama terangnya. Kemudian aspek isinya di sini dari segi aspek isi bahwa item pada lembar ringkasan masuk keluar sudah lengkap gitu ya. Ada ini ya, ini adalah data-data apabila kita lihat gitu ya, satu persatu untuk data minimal yang ada di sebuah formulir gitu ya, ringkasan masuk keluar itu sudah cukup ya, segini. Kemudian penggunaan istilah singkatan simbol ya, di sini ada gitu ya. Makanya apabila ada sebuah penggunaan gitu ya, penggunaan singkatan simbol dan lainnya gitu ya, sebaiknya ini memang harus dibukukan gitu ya, harus ada aturannya di situ ya, yang legal ya, seperti itu ya. Kemudian apakah ada kalimat yang bias ya? Pada formulir tidak terdapat duplikasi kalimat dan juga kalimat bias, namun terdapat kalimat untuk yang meninggal sebab kematian harus diisi di halaman sebelah ya. Pada bagian bawah kalimat tersebut membingungkan karena pada contoh lampiran formulir tidak ya. Jadi memang yang diberikan gitu ya. Jadi memang yang diberikan, formulir yang diberikan itu adalah bukan satu berkas rekam medis. Mungkin kalau misalnya mahasiswa menerima satu berkas rekam medis utuh gitu ya, mungkin nanti akan melihat gitu ya, halaman yang sebelah yang dimaksud itu apa gitu ya. Kemudian mungkin kalau misalnya kalian melihat gitu ya, di situ ada jenis pelayanannya itu adalah internet ya. Internet itu sendiri adalah pelayanan pelayanan khusus untuk yang penyakit dalam ya. Itu adalah internet ya, bahasanya itu penyakit dalam ataupun internet itu sama ya, seperti itu ya. Kemarin ada mahasiswa yang tanya gitu ya, yang dimaksud pelayanan internet itu apa gitu ya. Jadi pelayanan internet itu adalah pelayanan yang berhubungan sama pelayanan penyakit dalam ya, seperti itu. Mungkin untuk yang lain saya lihat sebagian besar sama gitu ya, sama kelompoknya Mbak Alda, Mbak Kurnia sama Mas Khoiri dan juga Mbak Nabila gitu ya. Saya harap nanti masing-masing kelompok bisa melihat untuk pekerjaannya masing-masing ya. Kira-kira ada yang belum sesuai atau ada yang bingung ya, silahkan ditanyakan. Mungkin itu dari saya ya, sedikit penjelasan gitu ya terkait hasil dari kelompok hasil dari pekerjaan kelompok gitu ya. Untuk mata kuliah desain dan juga manajemen formulir dengan materi analisis formulir rekam medis. Mungkin itu dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.